warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Kamila Fatima dari kelas 12.1 absen 20. Hari ini saya akan menerangkan materi Bahasa Indonesia bab 4 yaitu teks narasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari teks narasi. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi, tapi bisa juga hanya hayalan saja. Biasanya, karangan atau teks narasi diciptakan dengan tujuan menghibur pembacanya melalui kisah dan cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Contoh teks narasi adalah cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Setelah mengetahui apa tujuan teks narasi, yuk ketahui ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, paragraf narasi berisi tentang suatu peristiwa, bisa berdasarkan kejadian nyata, imajinasi, atau gabungan keduanya. Yang kedua, di dalamnya ada tindakan atau perbuatan tokoh. Yang ketiga, cerita disusun berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Yang keempat, ada konflik atau masalah yang membuat cerita menarik. Dan yang terakhir, memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Selanjutnya, struktur dari teks narasi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita. Pada bagian ini, penulis mengenalkan tokoh-tokoh, latar tempat dan waktu, penokohan, serta gambaran awal situasi atau kejadian. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang berisi masalah atau konflik. Konflik ini bisa menimbulkan kejadian-kejadian lain yang membuat cerita menjadi seru dan menegangkan. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian pemecahan masalah, biasanya ditandai dengan penurunan konflik sampai selesai. Yang terakhir, kode atau reorientasi. Kode adalah bagian penutup cerita. Bagian ini kadang berisi pesan moral, tapi sifatnya opsional atau tidak wajib dalam teks narasi. Unsur-unsur dalam teks narasi. Yang pertama, tema, yaitu gagasan utama dari cerita yang ingin disampaikan. Yang kedua, latar, yaitu informasi tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang ketiga, alur, yaitu urutan jalannya cerita. Alur bisa maju, mundur, atau gabungan keduanya. Yang keempat, tokoh. Berdasarkan wataknya, ada tokoh protagonis yaitu utama, antagonis yaitu lawan tokoh utama, dan tritagonis yaitu penengah. Yang terakhir, sudut pandang, yaitu cara penulis menyampaikan ceritanya. Lalu, jenis-jenis dari teks narasi. Yang pertama yaitu teks narasi informatif atau ekspositoris. Narasi informatif adalah jenis narasi yang bertujuan memberikan informasi secara jelas dan tepat tentang suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, biografi tokoh. Yang kedua, teks narasi artistik. Narasi artistik adalah teks yang ditulis untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Teks narasi ini dapat berupa cerita fiksi atau non-fiksi, dan biasanya menggunakan bahasa figuratif atau kiasan. Contohnya, novel, dongeng, atau cerita inspiratif. Yang ketiga, ada teks narasi sugestif. Narasi sugestif adalah jenis narasi yang menyampaikan cerita dengan maksud tersirat untuk pendengarnya. Pembaca diajak untuk mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Jadi, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.